Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Human Computer Interaction, Teknik Komputer, Universitas Syahkuala, yang beranggotakan Malika Tika Kaifa, Sulfiani Amanda, Rolina Nurbianza, Muhammad Rafa Hussein, dan saya sendiri Muhammad Iqbal Maulana. Izinkan kami mempresentasikan hasil evaluasi heuristik terhadap aplikasi signal pusat. Untuk user akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rafa Hussein. Saudara Muhammad Rafa Hussein, kami persilakan. Terima kasih untuk Iwan Maulana. Jadi saya sini akan menjelaskan beberapa user yang akan menggunakan aplikasinya tersebut. Yang pertama adalah Pak Husin. Pak Husin ini adalah seorang pemilik kendaraan bermotor yang tinggal di Banda Aceh. Selanjutnya yaitu adalah Pak Agus. Pak Agus merupakan satpam yang bekerja di kantor Samsat Banda Aceh. Selanjutnya yaitu adalah Pak Budi. Pak Budi merupakan petugas Samsat pada bagian pengecekan fisik kendaraan. Itu saja yang saya dapat sampaikan untuk user. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, kemudian terima kasih kepada Saudara Muhammad Rafa Hussein. Selanjutnya hasil temuan evaluasi heuristik terhadap aplikasi sinyal per halamannya. Halaman pertama akan dijelaskan oleh Malika Tika Kaifan. Pada saudari kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Malika Tika Kaifan. Saya akan menjelaskan tampilan halaman ini. Yang tampilan pertama itu prinsip yang dilanggar adalah visible, execution, dan evaluation. Masalahnya adalah tulisan daftar signal sekarang yang terlalu kecil dan tidak menjadi highlight kepada pengguna. Solusinya itu tulisan diperbesar dan ditebalkan serta fontnya diganti yang lebih sesuai. Di halaman selanjutnya itu prinsip yang dilanggar adalah standardize. Masalahnya adalah judul pada halaman ini menggunakan bahasa Inggris, tidak konsisten dengan halaman pertama menggunakan bahasa Indonesia. Solusinya adalah diubah menggunakan bahasa Indonesia juga seperti dengan halaman lainnya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari. Kemudian halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Hussein. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pada halaman ini. Pertama, di halaman yang terjamin aman ini memiliki kesalahan atau melanggar prinsip, yaitu prinsip visible. Masalah yang dilanggar adalah tidak adanya arahan kepada pengguna untuk men-swipe ke arah mana yang seharusnya terjadi. Itu misalnya swipe ke kanan. Solusi yang dapat dilakukan untuk permasalahan tersebut adalah menambahkan pernyataan swipe ke kanan untuk lanjut ke halaman berikutnya. Gambar dan teksnya juga harus berada di tengah-tengah. Untuk halaman selanjutnya yaitu legalitas memiliki permasalahan yang sama, yaitu permasalahan di mapping dan visible. Untuk mapping yang dimasalahkan di sini yaitu adalah posisi gambar dan teks tidak terletak di tengah. Jadi solusi untuk permasalahan tersebut adalah gambar dan teks diposisikan ke tengah. Selanjutnya untuk halaman daftar, sini permasalahan yang didapatkan yaitu adalah standardized, yaitu penulisan kata Anda tidak konsisten karena terkadang Anda itu menggunakan huruf kapital dan ada yang tidak. Jadi solusi untuk halaman ini menggunakan huruf kapital atau tidaknya itu konsisten, menetapkan apa yang ingin digunakan. Halaman selanjutnya untuk verifikasi eKTP, permasalahan di sini ditemukan yaitu mapping. Jadi permasalahannya adalah spasi antar icon dan tulisan terlalu jauh. Jadi solusi untuk halaman ini adalah membuat spasi antar icon dan tulisan menjadi lebih dekat dan lebih konsisten. Selanjutnya di bagian bantuan eKTP, di sini permasalahan yang ditemukan yaitu adalah
visible. Kenapa dia melanggar visible? Di sini karena ukuran dan warna tulisan di bawah button lanjut kurang jelas. Solusi untuk permasalahan ini adalah ukuran hurufnya diperbesar dan warnanya diganti dengan warna yang lebih jelas sehingga pengguna dapat melihat tulisannya lebih jelas. Untuk yang masalah selanjutnya yaitu panduan photo likeness juga memiliki permasalahan yang sama, yaitu visible. Dan masalah yang sama, yaitu ukuran dan warna tulisan di bawah batu lanjut kurang jelas. Solusinya pun sama, yaitu melakukan perubahan di ukuran huruf dan warna hurufnya diganti dengan yang lebih jelas, agar pengguna dapat melihatnya lebih jelas. Itu saja, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Husin. Selanjutnya, halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pribadi, Muhammad Iqbal Maulana. Halaman yang verifikasi profil hasil ini menyalahi prinsip standardized, yaitu penggunaan kata profile yang merupakan bahasa Inggris, sedangkan pada halaman tersebut semuanya pakai bahasa Indonesia. Solusinya yaitu mengganti kata profile dengan profil. Kemudian pada halaman masukkan kode OTP itu melanggar prinsip design for error, yaitu tidak ada fitur untuk mengubah nomor HP yang jika user salah masukkan nomor HP. Solusinya adalah membuat fitur untuk mengganti nomor HP. Kemudian halaman verifikasi OTP berhasil ini menyalahi aturan simplify, yaitu kalimat pada tombol kembali ke beranda itu terlalu panjang. Sebaiknya itu diganti dengan kata OK atau lanjut atau selesai. Kemudian halaman cek email Anda untuk verifikasi ini melanggar prinsip visible execution, yaitu tidak adanya fitur untuk langsung mengecek ke email, sehingga user agak susah harus keluar dari aplikasi dan mengecek email lagi. Solusinya itu menambahkan fitur untuk langsung mengarahkan user ke emailnya. Kemudian pada halaman email verification ini menyalahi aturan mapping, prinsip mapping, yaitu spasi antar kalimat ini terlalu lebar. Solusinya adalah memperbaiki spasi tersebut, ukuran spasi tersebut. Beranda aplikasi signal itu menyalahi prinsip standardized, yaitu pada fitur cek status run more yang ada pada terletak di sebelah kanan bagian bawah di atas icon profil itu, ketika di scroll ke atas atau waktu digeser ke atas itu akan hilang dan mengecil dia, sehingga banyak user yang tidak perhatian dengan fitur tersebut. Solusinya adalah membuat fitur tersebut tidak hilang atau tidak perlu mengecil, tetap ada walaupun di scroll. Kemudian pada halaman berita itu menyalahi prinsip standardized. Pada tulisan news yang ada di bagian berita yang ketiga ini, itu ada tulisan news, yang keempat juga ada, tapi yang pertama dan kedua tidak ada. Tulisan news kecil yang warna abu-abu dan tulisannya pun tidak nampak. Solusinya adalah menghapus saja, karena pun kalau dihapus tidak berpengaruh. Kemudian halaman selanjutnya itu halaman lanjutan berita, itu menyalahi prinsip standardized, karena tombol lihat lainnya itu berwarna putih, sedangkan keseluruhan aplikasi semua tombolnya itu berwarna biru. Solusinya adalah mengganti tombol lihat lainnya itu menjadi warna biru. Kemudian pada halaman daftarkan kendaraan Anda dahulu itu menyalahi prinsip visible execution and evaluation, yaitu tidak ada error handling dari aplikasi atau tidak ada fitur yang mengarahkan user langsung ke halaman daftar kendaraan.
Solusinya adalah menambahkan fitur untuk langsung yang mengarahkan langsung ke halaman daftar kendaraan. Kemudian halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Malika Etika Kefan. Pada saudari kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Malika Tifa Kefan akan menjelaskan halaman yang pertama adalah prinsip yang dilanggar itu mapping. Masalahnya adalah pada tulisan milik sendiri itu tidak perlu. Solusinya hilangkan kata milik karena sudah ada kata pemilik yang di atasnya. Untuk halaman yang keduanya itu prinsip yang dilanggar adalah design for error. Masalahnya tidak ada tombol untuk kembali ketika kendaraan bermotor berhasil didaftarkan. Solusinya itu ditambahkan ikon kembali agar mempermudah pengguna. Selanjutnya, pada tampilan yang pertama, prinsip yang dilanggar adalah standardized. Masalahnya itu, pada form pengisian informasi kendaraan bermotornya itu terlalu kecil. Solusinya, perbesar font dan formnya agar lebih mudah dilihat. Untuk tampilan yang kedua, prinsip yang dilanggar itu adalah visible execution and evaluation. Masalahnya itu pada ikon gambar layanan digital yang ada 3 buah itu warnanya menyatu pada background. Solusinya ubah warna menjadi putih atau warna yang tidak sama dengan backgroundnya agar mudah dilihat oleh pengguna. Kemudian pada halaman yang pertama, prinsip yang dilanggar adalah use real word and user knowledge. Masalahnya itu tulisan atas cara bayarnya itu tidak sesuai dengan isinya. Solusinya itu tulisan diganti dengan rekening bank tujuan. Pada halaman yang kedua, prinsip yang dilanggar adalah simplify text structure. Masalahnya itu peraturan tidak dijelaskan secara rinci dan harus mengunduh lagi. Solusinya cantumkan semua peraturan secara detail sehingga user tidak perlu mengunduh lagi. Sekian dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Malika. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Rurina. Jadi kami persilahkan dengan hormat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan heuristic evaluation dari setiap halaman yang ada. Nah, halaman pertama ini prinsip yang dilanggar itu adalah simplifitas struktur, yang dimana teks terlalu banyak dan padat memenuhi tampilan halaman. Kemudian, solusinya itu adalah menjadikan setiap pertanyaan beberapa poin, kemudian ketika ditekan salah satu poinnya akan menampilkan jawaban. Nah, untuk halaman berikutnya ada halaman info samsat, yang dimana prinsip yang dilanggar itu adalah visible execution dan evaluation, yang dimana masalahnya itu tulisan jarak dari titik pengguna tidak perlu ditampilkan. Kemudian warna penulisan dari lokasi samsat yang berlawanan satu sama lain. Dan solusi yang ada yaitu jarak dari titik pengguna ditampilkan di map saja, dan untuk warna penulisan lokasi gunakan warna yang berdekatan satu sama lain. Kemudian selanjutnya ada halaman riwayat transaksi. Prinsip yang dilanggar yaitu standardized, yang dimana ada masalah berupa ukuran font terlalu kecil di bagian tahapan transaksi, dan solusinya itu adalah perbesar ukuran font. Kemudian untuk halaman selanjutnya ada halaman pendaftaran pengesahan STNK, yang dimana prinsip yang dilanggar adalah standardized, dan masalahnya berupa tidak ada pernyataan bahwa informasi data yang diinput akan dilindungi. Solusinya adalah melakukan penambahan kata bahwa informasi akan dilindungi agar pengguna merasa aman dan nyaman terkait data yang diinput. Untuk halaman selanjutnya, ada berupa pemberitahuan yang dimana prinsip yang dilanggar adalah simplifitas struktur. Masalahnya adalah teks terlalu panjang dan banyak. Solusinya adalah buat teks inti saja seperti Anda perlu validasi NIK dan data lainnya di samsat. Kemudian ada halaman pengaduan, yang dimana prinsip yang dilanggar adalah mapping. Masalahnya yaitu tampilan pada halaman ini kurang efisien dan logo samsat digital nasional terlalu kecil.
Kemudian solusinya adalah posisi tampilan customer service dipindahkan ke atas dan untuk logo diperbesar lagi. Lalu ikon pesan dengan FAQ bisa dipindahkan posisinya di bawah tampilan customer service. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Roja. Kemudian halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Silviani Amanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi pada tampilan ini prinsip yang dilanggar yaitu prinsip mapping. Masalahnya yaitu tidak ada tampilan profil pengguna, hanya ada tampilan nama penggunanya tanpa data pengguna lainnya. Solusinya bisa dengan mengganti menu ubah profil ini menjadi menu tampilkan profil agar tampilan profil tidak bercampur dengan menu lainnya. Dan di dalam menu profil ini ditampilkan semua data profil pengguna. Selanjutnya, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu mapping. Masalahnya agak ribet jika kita harus mengubah data pada halaman ini itu satu persatu. Dan tampilan data profil yang lengkap tuh hanya pada halaman ini saja. Jadi solusinya tuh halaman ini dijadikan halaman tampilan data profil pengguna, kemudian ditambahkan button ubah profil untuk mengubah data profil dan mengarahkan ke halaman ubah profil. Kemudian pada bagian bawahnya dibuat button simpan untuk menyimpan data yang telah diubah. Pada halaman selanjutnya, prinsip yang dilanggar itu standardized. Masalahnya tidak ada opsi jika pengguna lupa kata sandinya. Jadi solusinya itu menambahkan opsi lupa kata sandi di bawah form ulangi kata sandi baru, sehingga pengguna yang sudah lupa kata sandi lamanya bisa mengubah kata sandi di akunnya. Karena umumnya pada aplikasi lain terdapat opsi lupa kata sandi pada halaman ubah kata sandi. Selanjutnya, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu prinsip simplify task structure. Masalahnya itu yang pertama itu adalah isi dari syarat dan ketentuannya itu terlalu panjang sehingga membuat malas untuk membaca. Kemudian solusinya itu tampilan halaman dibuat hanya ada judul, setiap syarat dan ketentuan seperti perjanjian penggunaan serta ikon seperti panah. Penjelasan setiap judul itu bakal disembunyikan dulu dan ketika ikon itu diklik baru penjelasan detailnya akan muncul. Kemudian yang ada masalah kedua pada tampilan itu yaitu terlalu banyak pengulangan kalimat syarat dan ketentuan. Jadi solusinya dihapus tulisan syarat dan ketentuan yang berwarna biru karena di bawahnya masih terdapat judul yang sama. Pada halaman di sebelahnya prinsip yang dilanggar yaitu sama prinsip simplify task structure. Masalahnya yaitu isi dari ketentuan privasi terlalu panjang. Jadi solusinya tampilan halaman dibuat hanya ada judul, setiap judulnya itu nanti akan ada icon seperti panah yang jika diklik akan memunculkan penjelasan detailnya. Selanjutnya, pada halaman ini prinsip yang dilanggar yaitu prinsip standardized. Masalahnya itu warna yang digunakan pada pop-up ini tidak konsisten dengan pop-up sebelumnya yang berwarna biru. Jadi solusinya yaitu mengganti warnanya dari pink menjadi warna biru mengikuti pop-up yang ada sebelumnya. Kemudian halaman selanjutnya itu prinsip yang dilanggar yaitu visible execution and evaluation. Masalahnya itu tidak ada informasi terbaru pada bulan ini. Info terakhirnya itu ialah promosi pesta rakyat dan otomotif pada bulan Mei 2023. Jadi tidak sesuai dengan judulnya yang merupakan info terbaru. Jadi solusinya yaitu menambahkan informasi-informasi lainnya. Setidaknya sebulan sekali. Atau dapat juga dengan mengganti judulnya itu menjadi info atau informasi saja. Tanpa ada kata terbaru. Kemudian halaman selanjutnya itu yaitu
prinsip yang dilanggar, prinsip visible execution and evaluation. Masalahnya ukuran dan warna tulisan agak kurang terang dan kurang jelas. Solusinya itu ukuran hurufnya dapat diperbesar atau warnanya juga diganti juga sehingga pengguna dapat melihat dengan jelas tulisannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kawan-kawan sekalian yang telah menjelaskan hasil temuan evaluasi heuristik terhadap aplikasi signal, yaitu aplikasi Samsat. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami, maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.